Nah, sekarang kita akan buka alpukat seekernya dari penampakan dalamnya ya. Nih teman-teman, mantap sekali alpukat seekernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu buah alpukat yang viral, khususnya yaitu salah satu jenis alpukat yang menjadi unggulan Provinsi Lampung ya. Pasti sudah nggak lazim lagi nama alpukatnya, yaitu alpukat seeker teman-teman. Jadi alpukat ini kemarin itu yang kita petik di Surga Avocado ya, yang merupakan salah satu alpukat seeker dengan varian yang panjang seperti ini teman-teman. Ini kita lihat seperti ini kondisi setelah matang ya. Nah, kemarin sempat kita selidiki kenapa kok dia warnanya mencoklat seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya warna coklat ini bukan karena dia rusak atau bagaimana ya. Jadi sebenarnya ini waktu itu kita petik itu di tengah-tengah siang sekali, di mana kondisinya cahayanya atau panasnya sangat terik sekali ya. Nah, maka dari itu kemudian kita petik buahnya dengan kondisi buah yang masih panas sekali, tidak langsung kita dinginkan teman-teman. Nah, jadi setelah matang akhirnya dia rusak seperti ini, atau yang biasa disebut dengan luka sengatan matahari atau sunburn ya. Ini merupakan salah satu alpukat seeker yang sudah matang. Namun kita akan coba belah ya bagaimana kondisi buah alpukat seekernya yang diberi oleh Surga Avocado atau milik Mas Yusuf ya. Nah, jadi teman-teman, ini sekedar kita mereview sebentar ya. Jadi alpukat seeker ini salah satu alpukat yang ditanam dengan umur 2,5 tahun, kemudian ditanam di dataran rendah ya. Nah, jadi alpukat seeker itu cocok di dataran rendah sampai dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi jelas dia produksinya itu makin banyak ya, semua jenis alpukat. Kalau ditanam di dataran tinggi itu pasti untuk produksinya pasti lebih banyak, semua jenis itu ya. Semua jenis pasti lebih banyak produksinya, namun semua jenis juga biasanya rasanya akan menurun teman-teman ya. Kalau sebaliknya, kalau kita balikkan ya, alpukat yang di dataran tinggi kita turunkan ke dataran rendah, biasanya produksinya dia akan menurun, namun kualitas rasanya itu akan meningkat ya. Nah, sekarang kita akan buka alpukat seeker ini dipanen di musim kemarau yang terik sekali ya. Biasanya ketika musim kemarau itu juga kekeringan juga akan bertambah ya, karena intensitas airnya itu akan berkurang juga teman-teman. Ini kalau kita buka seperti ini mungkin udah biasa ya. Kita akan coba sangat dalam ya teman-teman. Iya, sepertinya bijinya juga kecil ya. Kita akan review jujur untuk jenis alpukat ini ya teman-teman. Untuk dagingnya juga emang terkenal kuning ya, dia 11-12 warna kuningnya dengan alpukat Miki ya. Nah, jadi luka bakarnya tidak berpengaruh sama sekali terhadap warna daging buahnya teman-teman. Nih, mantap kan? Kita akan bersihkan terlebih dahulu ya untuk kulitnya teman-teman. Nah, jadi alpukat seeker itu dia biasanya kalau matang itu dia agak kocak ya. Jadi bisa dilihat dari shape matangnya atau belum itu kita goyang-goyangkan. Kalau dia bijinya sudah agak kocak berarti dia sudah tua teman-teman alpukatnya. Ini kita buang dulu kulit buahnya. Nih, mantap ya. Kita akan buang lagi. Nah, nih. Nah, mantap kan? Sekarang kita akan coba rasanya ya. Bagaimana dengan rasanya? Kering atau tidak? Kalau musim kemarau, karena biasanya alpukat seeker itu kalau dia musim penghujan atau di tempat yang cocok dia tidak bisa kering ya. Jadi tergolong salah satu alpukat yang menurut saya kekeringannya masih kurang ya. Masih di bawah Miki, cuman untuk ukuran buah dan porsi edible buahnya itu menurut saya lebih bagus daripada Miki ya. Cuman kalau dirasa emang dia cenderung kurang dari Miki.
Nah, sekarang kita akan buka alpukat seekernya dari penampakan dalamnya ya. Nih teman-teman, mantap sekali alpukat seekernya ya. Oke, jadi untuk musim kemarau ini tekstur dari alpukat seekernya dia cenderung lebih kering daripada biasanya ya. Ini kita review jujur, untuk rasanya cukup lebih kering daripada biasanya dan dominan ke gurih untuk rasanya. Untuk warnanya tetap kuning, kadar oilnya juga terlihat ya, cukup bagus juga. Sekarang kita akan coba rasanya bagaimana. Oke, sekarang kita akan coba buka isinya ya. Nah, kita akan buka isi dari alpukat seeker yang ditanam di dataran rendah dan dipanen pada musim kemarau. Nah, biasanya alpukat seeker juga dia dikupas kulitnya juga mudah ya teman-teman ya. Ini mungkin susah dikupas karena kulitnya juga luka karena kebakar atau terkena sinar matahari ya. Namun biasanya dia dikupas enak teman-teman. Udah dikupas, kita akan coba ini. Untuk kadar air di musim kemarau ya, itu bisa dibilang tidak terlalu tinggi juga ya teman-teman ya, tapi standar ya, tidak terlalu kering juga dan tidak terlalu tinggi juga untuk kadar airnya. Namun lebih enak daripada musim hujan biasanya ya, karena biasanya alpukat seeker itu ketika musim hujan kadar airnya bisa dibilang tidak cukup rendah juga. Untuk rasa dia cenderung kemanis teman-teman untuk saat ini ya. Untuk kulitnya saya nggak tahu kenapa dia dikupas sedikit susah ya. Biasanya juga dikupas itu mudah. Ini dia putus-putus kulitnya. Sedikit harus pelan-pelan sekali ya. Cuman bisa terbilang cukup enak ya. Di keringnya juga lumayan kering karena di musim kemarau. Dan saya juga jarang menemui alpukat seeker ya dengan kondisi yang rasanya seperti ini ya. Dari mulai keringnya kena, manisnya juga kena ya teman-teman ya. Mungkin kita di sini perlu evaluasi juga ya, perlu evaluasi dari teknik budidaya ya, karena rasa itu sebenarnya bisa kita perbaiki dengan mekanisme budidaya kita yang lebih optimal lagi ya. Mungkin dari mulai penyiramannya, kemudian pemupukannya, itu akan mempengaruhi dari keringnya buah, rasa buah. Nah, jadi walaupun alpukat yang dari mungkin rasanya kurang, kadar airnya terlalu tinggi, itu bisa kita manipulasi juga dengan cara teknik budidaya kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah alpukat yang mempunyai kualitas rasa yang bagus ya. Karena mau tidak mau untuk jangka panjangnya alpukat itu pasti akan menjadi suatu persaingan yang cukup tinggi ya. Karena apa? Karena maraknya dalam petani-petani untuk mengembangkan alpukat itu dari tahun ke tahun itu semakin banyak, sehingga kita harus juga bersaing di kualitas rasa ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa memperoleh harga buah jual yang lebih tinggi ya. Nah, jadi kita jangan terpaku juga terhadap buah olahan saja teman-teman ya. Mungkin di buah olahan itu merupakan salah satu pasar yang cukup aman ya untuk kita mensuplainya. Karena apa? Karena kebutuhan cukup tinggi. Cuman kalau untuk buah meja itu benar-benar dia kualitas rasa lah yang paling ditentukan. Oke teman-teman, kita cukup reviewnya ya. Reviewnya untuk alpukat seeker yang diberi dari Mas Yusuf Surga Avocado. Bisa dibilang untuk dari 1 sampai 10 saya nilainya di angka 8 ya. Untuk kelas seeker tuh sungguh luar biasa sekali. Dari warnanya saja sudah menggoda seperti ini teman-teman ya. Mantap.
Oke, mungkin saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.